Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita masih diberi oleh Allah SWT keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa menonton video ini. Salawat serta salam tak lupa kita cumhurkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik teman-teman, di sini saya Hana Sajidah dengan NIM 2021211074 kelas HKI 5C akan membacakan 6 ayat Al-Quran beserta dengan penjelasannya berkaitan dengan tugas UTS mata kuliah terserah. Langsung saja, ayat yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Baik, dalam surat Quran An-Nisa ayat 43 ini menjelaskan tentang kita itu diperintahkan oleh Allah, dilarang untuk melaksanakan sholat ketika dalam keadaan mabuk dan ketika dalam keadaan sedang berjunub. Tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat seperti itu. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah ketika kita sedang kesulitan, sedang perjalanan jauh, kesulitan untuk mendapatkan air untuk berwudu, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum seperti itu. Jadi menurut saya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 ini Allah itu memberikan keringanan, memberikan kemudahan, memberikan rukhsah kepada hamba-hambanya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi Allah itu memberikan kesempatan, memberikan keringanan, memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 79. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 79 ini menjelaskan tentang sholat subuh dan sholat tahajud itu sebagai ibadah tambahan seperti itu. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh dan juga melaksanakan sholat tahajud itu sebagai ibadah tambahan bagi umat Islam seperti itu. Nah, dari kedua ayat ini menurut saya dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah itu memberikan alternatif, memberikan penjelasan dalam setiap perintahnya. Jadi Allah itu memberikan penjelasan bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah teman-teman, ayat yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylata syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal layl ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Yang artinya kesimpulannya artinya adalah
bahwa boleh bercampur suami dengan istri pada malam hari ketika berpuasa, kecuali ketika sedang beriktikaf, ketika sedang menjalankan puasa itu tidak boleh bercampur dengan suami dengan istri seperti itu. Jadi diperbolehkan ketika hanya malam hari seperti itu. Kemudian dalam ayat ini juga menjelaskan tentang perintah puasa ketika sudah terjadi kejelasan antara perbedaan benang hitam dan putih, yaitu ketika fajar telah tiba seperti itu. Jadi menurut saya bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam ayat ini Allah itu mengerti kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan manusia, bukan memenuhi keinginan manusia seperti itu. Jadi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya teman-teman, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Nah, dalam ayat ini Allah itu menjelaskan tentang perintah untuk berzakat. Karena berzakat itu membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta yang kita miliki. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari ayat ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik harta maupun jiwa ini gitu, seperti itu adalah hanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bahwa kita nantinya juga akan kembali kepada Allah. Jadi semua itu adalah hak Allah dan hak orang lain yang kita miliki seperti itu. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Baik teman-teman, ayat yang selanjutnya yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, dari ayat ini, dari ayat An-Nur ayat 30, Quran Surat An-Nur ayat 30 menjelaskan tentang Allah itu memerintahkan kita untuk menjaga pandangan, untuk ghadul basar, karena itu agar kita itu tidak mendekati pada hal-hal yang dilarang Allah seperti itu. Dalam saya pernah mendengar bahwa dalam pandangan pertama kita itu ketika melihat lawan jenis seperti itu ya, dalam pandangan pertama itu tidak apa-apa, tapi kemudian ketika pandangan kedua, ketiga dan seterusnya itu sudah termasuk tidak boleh seperti itu. Jadi yang pertama itu namanya bonus gitu ya teman-teman. Nah, terus yang dapat saya tarik kesimpulan itu dari Quran Surah An ayat 30 ini, yaitu bahwa Allah itu melindungi dan menyayangi hambanya. Bahwa Allah itu di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa Allah itu ingin melindungi hambanya, bahwa dia itu sangat-sangat menyayangi hambanya, semuanya seperti itu. Nah teman-teman, ayat yang terakhir itu dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Nah, dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 ini Allah itu memerintahkan untuk istri-istri, anak-anak perempuan itu untuk menutup jilbabnya ke seluruh tubuh, untuk menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti itu ya. Jadi Allah itu memerintahkan hambanya, khususnya yang perempuan itu, untuk menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, seluruh tubuh seperti itu. Perintahnya ini menutup aurat untuk perempuan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari ayat 59 Quran Surah Al-Ahzab ini, bahwa bahwa Allah itu sangat memuliakan gitu ya kedudukan perempuan. Jadi di dalam Islam itu kedudukan perempuan itu dianggap sangat tinggi gitu loh, dimuliakan gitu.
Jadi Allah itu ingin menjaga martabat dan harkat dan martabat perempuan. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi 6 ayat dalam Al-Quran yang dapat saya sampaikan di tugas UTS Tafsir Ahkam ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan berucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.